Seandainya, maksud Imam Ghazali, hal seperti itu berdamang dalam sembahyang. Iban cara. Nyatanya kalau lagi ya, tengok dah sembahyang. Nah, orang itu titip pesan ke tayo melalui orang lain, tapi pegah samping tayo dengar sembahyang. Nya apa yang sampaikan li pesannya. Cik katru, kada dengar, kada depa. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan bagian akhir daripada nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, yaitu pada masalah khusyuk atau ruh salat. Sehingga dengan adanya ruh salat, salat kita hidup sebagaimana kita hidup secara fisik. Kembali kita sampaikan bahwa salat sama persis seperti manusia seutuhnya. Ada fisik, ada ruh. Dengan fisik dan dengan adanya ruh, manusia itu bisa hidup, bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau punya fisik saja, tidak ada ruh, maka manusia tentunya tidak bisa hidup. Demikianlah salat. Dia ada fisik, ada kerangkanya, dan dia juga ada ruh. Fisik salat adalah syarat-syarat sah salat, rukun-rukun salat, sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat hayat. Kumpulan syarat-syarat sah salat, rukun salat, sunat ab'ad, sunat hayat. Ini kumpulan fisik salat. Untuk terbentuk salat secara utuh, maka fisiknya harus terpenuhi. Tapi kemudian apakah ketika salat sudah memenuhi syarat sah, rukun-rukun sudah lengkap, ditambah dengan sunat-sunat lagi, kemudian salat langsung bisa menghasilkan? Tidak. Betapa banyak orang salat, tapi terkadang justru membuat dia semakin jauh dengan Allah. Betapa banyak orang salat, tapi apa yang dia lakukan di luar salat berlawanan dengan gerak salatnya, dengan bacaan salatnya. Kenapa? Karena dia cuman punya fisik salat. Salatnya belum ditiupkan ruh. Apa makna salat belum ditiupkan ruh? Salatnya itu belum ada khusyuk, belum ada rohnya. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan salat itu selain selesai kewajiban saja. Maka kemudian kita lihat dalam salat timbul kelelahan, capek, ya. Kemudian bahkan ketika imam terlalu panjang, ribut, itulah kira-kira, ya. Karena kenikmatan salat belum dapat, manisnya salat belum dapat. Dan ini bukan hanya orang yang baru salat. Ada orang yang sudah salat 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun,
60 tahun sudah sholat, bahkan lebih lama lagi. Tapi belum lagi dia mendapatkan manisnya sholat, nikmatnya sholat. Sebagaimana manisnya sholat yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan wa ju'ilatis shalah qurrata 'ainin li, dan telah Allah jadikan bagiku salat itu sebagai kenikmatan, sebagai hiburan. Jadi hiburan Rasulullah itu salat, kenikmatan Rasulullah itu salat, kebahagiaan Rasulullah itu pada salat. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, buat kita beristirahat. Azan, disuruh azan tapi dengan kata-kata buat kita beristirahat. Jadi salat itu istirahat bagi Rasulullah. Namanya istirahat. Kita kan hidup ini pengen banyak istirahat. Maunya sepanjang hari, sepanjang hidup istirahat aja. Berarti Rasulullah itu pengen salat. Siang malam pengen salat, pengen sepanjang hidup salat aja. Maka kemudian kita lihatlah hasil salat Rasulullah. Setiap malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Qiyamul lail Rasulullah. Di luar tarawih, ya. Baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tetapi panjangnya itu luar biasa. Dari jam 1 malam atau jam setengah 2 sampai menjelang subuh jam 5. Kita sekarang subuh jam 5 lewat 10 menit lah. 4 jam setengah solat. 8 rakaat. Kita 20. Belum 1 jam dah selesai. Menyetrik bacurkan masalah imam. Dia pakai li tengok. Trik tak apa imam. Dah imam lain. Ini hasilnya dari mana? Hasilnya ketika solat sudah ada fisiknya, sudah dapat ruhnya, baru dapat hakikat solat, baru hidup solat itu, baru membuahkan hasil. Tapi ketika solat hanya fisik, belum mendapatkan ruhnya, maka dia tidak hidup solat. Terasa kaku, terasa melelahkan tadi, capek, berat, jadi ru-ru. Bengih ke urung-urung masjid, asyik pakai naik servis. Itu ketika salat tidak ada ruhnya. Tapi ketika salat mendapatkan ruhnya, seperti salat seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in, sudah ketika kakinya putus, yang kakinya busuk, maksudnya busuk, karena dia seorang ulama besar, ditawarkan sama raja untuk disembuhkan, diobati. Kakinya sudah membusuk. Karena apa? Ketika di suatu hari dalam perjalanan, lama-lama kakinya membusuk. Ditawarkan oleh raja, oleh khalifah ketika itu untuk disembuhkan. Dipanggil tabib. Datang tabib, dokter, ahli bedah. Kata tabib itu, wahai raja, wahai khalifah, ini kaki harus diamputasi, harus dipotong, harus. Kalau tidak bisa menjalar busuknya kemana-mana. Nyop ya koh, nyohana takoh juga bahaya agaknya. Karena bagian yang luka itu sudah membusuk dan sudah mulai naik. Maka kemudian ditanyakan kepada ulama ini, bagaimana menurut anda terhadap usulan daripada dokter ini? Kata ulama tersebut, boleh. Kalau memang harus dipotong, ya dipotong saja. Tapi tolong lakukan amputasi itu, tolong bedah kaki saya, tolong potong kaki saya, sambilan saya solat. Sambilan saya solat. Ketika saya solat, lakukan bedah itu. Maka dilakukanlah pembedahan itu, dipotong kaki sambil solat. Selesai solat, kaki sudah beres. Itu salat ketika sudah mendapatkan ruh, hilang semua. Dia berada di alam lain, bersada bersama Allah.
Kita baik lekoh ki idang jamuk. Hanam idang piwi-wi tegai. Ka ampah. Nah, jadi ketika solat itu mendapatkan ruhnya, dia akan sangat dahsyat sekali. Dia akan sangat luar biasa. Dia akan menemukan solat, menemukan maknanya. Sehingga hasillah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat menegah daripada kekejian dan kemungkaran. Baru dapat itu. Sesungguhnya salat menghasilkan khudu', ketundukan, ketawaduan, tunduk, tawadu, rendah hati. Itu dihasilkan oleh salat. Tapi salat yang ada ruhnya, menghasilkan pribadi-pribadi yang hayyin, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pribadi-pribadi yang punya watak yang lunak, yang lembut, yang ringan. Itu semua berpunca dari salat. Kalau salat sudah mendapatkan maknanya, hasilnya itu luar biasa. Dari lain enggak bisa, mesti dari salat. Mulai dari salat. Makanya dalam Islam itu ditegaskan, amalan yang pertama dibahas dari akhirat itu adalah salat. Kenapa? Karena punca kebaikan itulah salat. Kalau salat bagus, pasti yang lain bagus. Tapi salat yang mendapatkan ruhnya. Nah, ini sebagai mereview, mengingatkan kembali tentang pentingnya salat itu, baik fisik juga ruhnya. Bukan hanya fisik. Bahkan kalau kita hanya menguasai fisik salat, tidak ada ruhnya, itu bisa membuat kita sombong. Gaduh dan nilai-nilai semayang gom, yang salah, yang ada putui rukunnya, nah. Ketika salat tidak ada ruh, ada dapat depannya kaki pandai lagi hanya buka gedu, nyen pakai menan sujudnya. Justru kalau kita hanya menguasai fisik salat, akan sebaliknya, bukan menghasilkan, menjauhkan. Maka perlu ada ruhnya. Nah, kita melanjutkan sedikit penjelasan sebelumnya, uraian sebelumnya, di mana ada 6 hal yang dapat membuat salat kita itu khusyuk. Penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sudah kita bacakan 2 pertemuan sebelumnya secara sekilas. Ada hudurul qalbi, hati yang fokus ketika salat. Ada tafahum, paham makna setiap bacaan yang dibaca dalam salat. Setiap gerakan yang dilakukan dalam salat, paham dia. Ada rasa raja, ta'zim, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam salat. Ada haibah, rasa takut kepada Allah dalam salat. Menyuhanaya dah khusyuk sembahyang. Biasa betul. Tapi cia. Tapi ia dalam makna segan. Kerana Allah terlalu sempurna, handa je barang kaho. Bukan, maka timbul khusyuk. Kemudian ada raja. Apa itu raja? Mengharapkan balasan Allah dalam salat. Yang kita sampaikan, makanya Rasulullah setiap membaca ayat dalam salat itu, dapat ayat surga, Rasulullah berdoa. Ketika dibacakan ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang bertakwa diantarkan rame-rame masuk surga, berkloter-kloter, dan seperti muslim haji diantarkan masuk surga. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alni minhum, Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah jadikan aku dari mereka. Raja, ada harapan dalam salat. Ketika membaca ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ketika dibawa orang-orang kafir, orang-orang melawan Allah, diantarkan juga ke neraka, diseret.
Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung daripada mereka-mereka. Itu namanya raja. Kalau kita enggak tahu apa yang kita baca, enggak ada doa itu. Hanya ada apa-apa dah baca. Gimana nak berdoa? Yang kita baca kita enggak tahu, yang imam lebih-lebih lagi. Pula yang dia imam yang lepas ayat dibawa ke sana kemari, dia memang menguasai. Kita yang dalam tepat tapi yang 4 baca. 4 surat per ayat. Paling-paling kibar imam bere. Kibar bere, mangat dah bawa ji. Kibar mangat su lega. Su bantingah gedang imam urang lebih soleh, su biasa mentang. Kibar imam ana bere saja. Kan bere su. Tapi ada apa je tahap awal. Mambet tahap awal tapi benar peningkatan kualitas. Pelan-pelan. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan satu persatu. Bagaimana yang pertama, hudurul qalbi, agar hati itu bisa hadir dalam salat, bisa menyatu dengan salat. Bagaimana bisa? Nah, kita lihat sedikit penjelasan Imam Al-Ghazali. Wa amma asbabu hadhihi al-ma'ani sittati fa'lam. Adapun faktor-faktor yang bisa menghadirkan 6 hal tadi, hudurul qalbi, tafahum, ta'zim, haibah, raja. Adapun faktor-faktor yang bisa menghadirkan 6 hal tadi, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna hudural qalbi sababuhu al-himmah, bahwa sesungguhnya agar hati bisa fokus terhadap salat ketika sedang salat, agar hati bisa menyatu dengan salat ketika sedang salat, sababuhu, caranya, faktornya adalah al-himmah, keinginan yang tinggi terhadap salat. Merasa salat sangat penting sekali. Merasa salat itu segala-galanya. Merasa salat itu hal yang besar. Fa inna qalbika tabi'un li himmatik. Karena sesungguhnya hatimu itu mengikuti kepada rasa penting yang kamu timbulkan terhadap sesuatu. Kita, kalau sesuatu kita anggap penting, pasti kita akan all out, akan maksimal melakukannya, yang penting. Seperti proses naik jabatan di kantor. Nya habis-habis tahu rumah. Naik pangkat, habis-habis tahu fokus. Karena kita anggap penting. Naik pangkat, naik jabatan, kita urus. Kalau di dosen, urus juga itu grade-grade-nya. Sertifikasi guru-guru, dosen. Habis-habisan itu, fokus. Kenapa? Karena mereka menganggap itu penting. Fa inna qalbika tabi'un li himmatik, kata Imam Ghazali. Hatimu itu mengikuti sesuatu yang kamu anggap penting. Namanya kita manusia. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting, kita akan habis-habisan. Kenapa? Kita anggap itu penting. Tapi kalau kita anggap itu enggak penting, biasa saja. Slow. Tidak terlalu ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa hadir hati totalitas all out dalam salat? Maka bagaimana dulu letak nilai salat pada dirimu? Kira-kira seperti itu maksud Imam Ghazali. Yum salat, nilai salat itu kibaraya. Sejauh sebesar nilai salat, sebesar itulah hati bisa hadir dalam salat. Fala yahdhuru fi illa fima yuhimmuk. Maka hati itu tidak akan hadir kecuali pada hal-hal yang kamu anggap penting hal itu. Baru kamu bisa hadirkan hati. Jadi kalau kita enggak menganggap salat itu penting, enggak akan hadir hati.
Ketika kita solat, ternyata ada hal lain yang lebih penting di luar solat sana, maka pastilah, meskipun kita sedang solat, hati kita kepada hal lain itu. Kalau pekerjaan kita masih lebih besar nilainya daripada solat, yang pasti pikiran kita yang tidak semayang, irawe gede bak pekerjaan gede. Nya nak tarop le irawe le gede. Kalau pikiran kita, makanya seperti orang lapar itu disuruh makan dulu. Hanapu ya pekusyuk rom tengah de. Dia lapar, makanan ada, disuruh makan dulu. Karena memang makan dulu. Ya ini. Orang yang sedang menahan sesuatu yang harus dia keluarkan, disuruh bereskan itu dulu. La salata wa huwa yudafi'ul akhbathain. Yadfa'ul akhbathain. Tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan buang air kecil, buang air besar. Tidak dapat itu. Bereskan itu dulu. Buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baik naik mutun pokoknya. Sehingga betul-betul fokus ketika salat, hadir hati. Makanya disinilah Imam Syafi'i, menurut beliau at-talaffuz bin niyah mustahab. Melafazkan niat salat. Niat kan mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan talaffuz dengan niat sunat. Apa tujuannya? Agar semua hal-hal lain di luar salat itu terhenti ketika kita melafazkan niat. Dan kita sudah siap fokus untuk salat. Sehingga jangan nanti lagi takbiratul ihram kahai damang ni macam pikiran baju di pasar Aceh, macam pikiran ibu-ibu tengah geceroh pe di dapur. Fokus. Mintanya lebut pe sehingga panjang takbirnya Allah. Bak pasang ni hampa, tengah pasang ni tengah lain. Naik mula-ulang Allah. Kalau sempat imam kayak gitu, seperti itu bencana kita makmum. Maka disuruh talafuz niat oleh Imam Syafi'i untuk dah tinggalkan semua. Usalli. Maka begitu niat dipasang dalam hati, udah lancar dia. Semua hal-hal ini sudah terpotong. Kadekoh. Karena kalau kita begitu sampai ke masjid, apalagi agak buru-buru, langsung takbiratul ihram, itu enggak fokus. Nah, itu. Kemudian, wa mahma ahammaka amrun hadara al-qalbu fihi sya'a am aba. Ketika suatu urusan itu adalah penting bagimu, kamu anggap penting, maka ketika kamu lakukan itu, hatimu akan fokus di situ. Apakah hatimu mau enggak mau, dia akan ikut fokus. Kan ada, ketika kita ada satu pekerjaan yang menurut kita itu sangat penting untuk kita selesaikan. Nyen wadita pubut nyen urang pegah habai samping hana depa pegah. Jadi ada pubut nyen. Kaji le tayo karu ngaurina irmo yang kenya. Jadi tengok tak fokus yang pegah hana depa tayo icah urina. Belagian dalam sembahyang. Ketika tengok tak fokus sesuatu, tak pegat pemenan ya. Dia tengok tak fokusnya, hati tengok betul-betul menyatu kan. Waktu kita enggak sadar udah berapa jam. Apa yang terjadi di sekitar kita enggak sadar kita. Lagi fokus. Kita semua merasakan itu. Karena memang kita anggap penting itu. Tak fokus, sosok pegahabah anak-anak dong mikir dia. Anak-anak cahaya dama, ada depa. Seandainya, maksud Imam Ghazali, hal seperti itu berdamang dalam sembahyang, iban cara. Nyatanya kalau lagi ya, tengok dah sembahyang.
Nah, orang titip pesan ke tayo melalui orang lain, tapi pegah samping tayo dengan sembahyang. Ni apa yang sampaikan li pesannya. Cik katru, kada tadi, kada lupa. Artinya kita tidak fokus solat. Tidak hadir hati kita. Kenapa? Karena solat tidak kita anggap penting. Nyan inti. Masih ada hal lain yang lebih kita anggap penting daripada solat. Beda dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Ali Zainal Abidin ketika berwudu mau salat bergetar. Kok tanya sama orang, kenapa anda seperti itu setiap berwudu mau salat? Karena saya akan berhadapan dengan Zat Maha Besar, pencipta seluruh alam. Berarti dia menganggap penting salat. Maka dari itu sembahyang kekut. Kemudian fahuwa majbulun ala dzalika wa musakharun fihi. Maka ketika kita fokus terhadap sesuatu, karena kita anggap penting sesuatu itu, maka hati akan terbawa ke situ. Majbul, pasti hati akan semacam terkendalikan ke situ. Terpaksa dia harus ke situ. Karena kita telah menganggap sesuatu itu penting. Ya. Wa musakharun fihi, maka hati akan tidak bisa kemana-mana. Terkunci dia. Ya. Akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh hal yang kita anggap penting itu. Musakharun fihi. Wal qalbu idza lam yahdur fi shalah lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi mal himmah masrufah ilaihi min umurid dunya. Sehingga hati apabila tidak hadir dalam salat, lam yakun muta'attilan, dia tidak akan nganggur. Menarik ini penjelasan Imam Ghazali. Yang pasti hati itu enggak akan nganggur dia. Dia pasti akan terus ke sana kemari pasti. Enggak akan ada hati yang nganggur, enggak kemana-mana enggak. Dia pasti kemana-mana. Maka kalau hati tidak kita hadir ketika kita salat, tidak kita hadirkan ketika kita salat, tidak kita fokuskan ke salat, maka hati itu jailan, akan keliling-keliling dia. Kemana dia keliling-keliling? Fi mal himmah masrufah ilaihi min umuri dunya. Pada hal-hal yang kita anggap lebih penting dalam perkara-perkara dunia. Menyotoki-toki, menyuruh mekat, menyuruh hati ke semayang, hati hana gemelam semayang, nyan hatinya ijak barang dagangan. Nyo modal di nakabi untung uronyo padi kalagut buno baje pakai murah dak rom bublo gi bancara nyo buno padi boh ijo buno sangka pasti ijak je. Nyan apa je. Nyo hana hadirlah hati pasti ijak orang lain. Di pekerjaan di kantor begitu juga. Yang belum selesai pekerjaannya atau tambah pekerjaannya, punya hati hana hadir dalam salat pasti ijak kena. Ya. Fala hilata wala ilaja li ihdaril qalbi illa bisarfil himmati ila shalah. Maka tidak ada cara lain untuk bisa menghadirkan hati dalam salat kecuali dengan menganggap penting, menganggap tinggi nilai salat tersebut dalam hati. Ya, makanya ya, wal himmatu la tansarif illa ilaiha ma lam yatabayyan anna al-ghardha al-matlub manutun biha. Dan hati itu tidak akan bisa dibawa ke sesuatu kecuali sesuatu itu dianggap sangat penting. Sebenarnya makna ini sudah sering kita sebutkan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya, wa innaha lakabir wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta bantulah kepada Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat.
Wa innaha, dan salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang dhan. Poinnya di dhan ini nih. Dhan ini adalah ketika dia memikirkan sesuatu, dia meyakininya 80%. Di atas 50 lah. Kalau yakin kan 100%. Kalau dhan di bawah 100, di atas 50. Kalau syak, ragu, 50-50, 50-50. Kalau waham di bawah syak, ragu, 30. Apa maksud Allah mengatakan yadhunnun? Mereka itu selalu dhan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka akan kembali kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu orang-orang yang 80% isi pikirannya itu masalah perjumpaan dengan Allah. Baru bisa khusyuk menyuhan hanapu harap. Orang-orang yang isi pikirannya itu 80% annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang dalam tiura-uranya kiban dong te mati dalam kubur kiban. Tiura akhirat te kiban dong yo. Te merempak dengan Allah kiban. Nyen pikiran. 80% pikirannya itu ke situ, maka hati ikut. Itu baru bisa khusyuk. Apapun yang dilakukan di dunia ini orientasinya sudah ke akhirat. Baru hati ikut ke sana. Tapi kalau masih 50-50, dunia setengah, akhirat setengah. Kan ada orang ngomong, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Hanya seimbang, beberak akhirat. Orang-orang yang dunia seimbang, maka dalam salat seperti itu juga dia. Berarti khusyuknya 50%. Enggak khusyuk 50%. Sesuai pola pikir. Tapi saya yakin orang-orang yang mengatakan kita harus seimbang itu hanya betul sih, pasti berat ke dunia. Apalagi orang-orang yang pikiran ke dunianya